wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, saya Miss Al Ahmad dari Miss Al Partner dan rekan saya Ramzi, kuasa hukum yang baru ditunjuk oleh Ibu Erin untuk mendampingi beliau. Sedikit saya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi simpang siur atau pemberitaan yang tidak tepat, yang pemberitaannya sangat merugikan klien kami. Yang pertama-tama yang perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara, semua masyarakat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, itu harus tunduk dengan yang namanya hukum dan aturan. Dan semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Baik, terkait perkembangan berita yang sudah menjadi opini publik terkait adanya RDP. RDP itu adalah rapat dengar pendapat. DPR adalah satu lembaga yang menjadi wakil rakyat. Siapa rakyat? Rakyat itu adalah klien saya itu rakyat. Ya kan, semua masyarakat itu adalah rakyat yang harus didengar pendapatnya. Ya kan? Yang terjadi kemarin rapat dengar pendapat, kami juga sangat menyayangkan klien kami tidak diundang di sana. DPR boleh mendengar, tapi ketika dia berpendapat harus mendengar kedua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Makanya saya juga dari kantor kami juga akan membuat surat kepada DPR untuk DPR juga memanggil kami untuk mendengar juga keluhan-keluhan kami. Ingat, masalahnya kami juga sebagai pelapor, bukan hanya sebagai terlapor, kan? Baik, masuk dalam pokok perkara. Di sini ada dua laporan. Yang pertama adalah laporan terkait pencemaran nama baik. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman di DPR, bahwa perkara pencemaran nama baik ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai dengan laporan pihak pelapor itu selesai atau ingkrah. Terbukti atau tidak terbukti. Kalau sampai itu terbukti, artinya laporan klien kami tidak dapat diteruskan. Tapi kalau itu tidak terbukti, maka laporan klien kami dapat diteruskan. Nah, yang saya sayangkan kemarin, kenapa DPR memposisikan diri sebagai lawyer, bukan sebagai wakil rakyat, yang harusnya mendengar kedua belah pihak. Kan? Nah, laporan yang kedua adalah laporan terkait tentang Undang-Undang ITE. Nah, laporan ini saya pastikan dapat berjalan lebih dulu atau secara bersama-sama, tidak perlu lagi menunggu laporan pelapor terhadap klien kami. Karena ada hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pembantu yang membuat laporan, itu kami ada bukti-buktinya, ya kan? Terkait laporan dia juga ada CCTV. Jadi pada saat dia menyatakan di dalam laporan tanggal 28 ya, tanggal 28 terjadi penganiayaan, di rumah itu tuh ada CCTV. Bisa dilihat dan CCTV itu sudah kami siapkan untuk kami berikan kepada penyidik. Bisa dilihat dalam CCTV tersebut ada tidaknya penganiayaan tersebut, gitu kan? Nah, tapi tidak ada masalah, silahkan beliau membuktikan. Apabila tidak membuktikan, ini adalah negara-negara hukum. Nah, terkait laporan kami banyak upload atau yang dia upload di media elektronik ya, si pembantu tersebut yang tidak pada tempatnya, gitu kan, yang sangat merugikan klien kami. Itulah yang kami laporkan, dan saya yakin itu dapat dijalankan dan tidak perlu menunggu laporan beliau yang ada di Polres Jakarta Selatan. Dan seperti statement dari DPR RI Komisi 3 khususnya yang menyatakan bahwa laporan Ibu Erin tidak dapat dijalankan, dipastikan dan dijamin. Bagaimana dia bisa menjamin? Gitu loh. Kalau laporan terkait pencemaran nama baik, betul, tapi terkait kerugian-kerugian yang lain, Undang-Undang ITE itu tidak perlu menunggu adanya ingkrahnya laporan beliau yang pertama. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mbak ini mungkin ada kemarin lagi rame ya soal ART yang kabur dari rumah, mungkin menanggapinya seperti apa, karena ramai banget di sosial media. Ya, saya nggak bisa tanggapi terlalu dalam lah, karena kan memang kemarin itu sebagai saksi, karena memang panggilan dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya termasuk salah satunya dia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk
mendatangi untuk sebagai saksi, ya kita datangkan. Kabarnya dari berita dia sebagai saksi itu atas paksaan Erin, bener gak sih? Nah, itu tidak sama sekali karena memang ini panggilan dari polisinya langsung, dari pihak kepolisian, lapor dari lapor. Lalu juga di berita bilang kalau semua yang keterangan dia berikan itu atas arahan Kak Erin, itu bener Itu gak? sah-sah aja, nanti mereka bisa membuktikan sendiri. Ya, kalau memang bisa dibuktikan, ya silakan saja. Berarti sampai saat ini ART tersebut sudah nggak bekerja ya Pak? Iya. Nah mungkin Mbak Erin, kalau boleh tahu kenapa sih mungkin lawyer yang baru? Lawyer sebelumnya kan mungkin ramai juga, apa itu? Berawal dari sebenarnya saya sudah mempercayakan kepada Pak Sunan untuk menangani kasus saya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, oh ya sebenarnya juga kewajiban dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita sudah kita penuhi lah ya, sesuai apa lawyer fee-nya udah beres, terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara, iya. Dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya ya. Berarti karena itu mungkin nggak ada komunikasi terkait lawyer yang kemarin Mbak Erin mencalonkan bisa dibilang. Iya, karena kan memang dari awal saya mempercayakan Pak Sunan. ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Kemudian terkait pencemaran nama baik, boleh diulang lagi poin-poin yang dianggap sebagai pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh KRM ke ART. Ya, pencemaran nama baik kan yang ada 2 laporan. Yang pertama laporan itu terkait pencemaran nama baik, ya penuduhan dia lah, tuduhan dia terhadap klien saya yang dikatakan bahwa klien saya melakukan penganiayaan, tidak membayar. Bagaimana membayar, orang belum selesai kan, kayak semacam driver atau pegawai kantor itu kan dibayar akhir bulan setelah dia bekerja. Nah kalau dia belum selesai bekerja, bagaimana dia harus dibayar gitu kan? Jadi memang pembayaran itu bukan tidak mau membayar, memang belum waktunya untuk dibayar. Itu satu. Terus ya tuduhan-tuduhan dia yang memang betul menurut pendapat Komisi 3 itu harus dibuktikan dulu dari perlaporan beliau. Kalau memang laporan beliau tidak terbukti, maka pencemaran nama baik itu terjadi, gitu kan. Tapi untuk undang-undang ITE yang kami akan laporan itu tidak perlu menunggu itu, karena ada yang dia menggunakan atau mengesut ke kondisi rumah, terus dia mengeluarkan statement dia adalah suami dari anaknya beliau, itu kan nggak benar, gitu kan. Nah statement inilah yang kami sudah bicarakan sama pihak kepolisian. Ini yang akan kami angkat dan kami yakin perkara ini akan jalan. Yang ITE sendiri sudah dilaporkan atau baru? Sudah dilaporkan, tapi penerapan pasalnya akan kami rubah. Termasuk yang soal kemarin itu ada polemik soal pengertian data pribadi gitu. Ada yang bilang ya, nah itulah yang agak kurang tepat, data pribadi. Makanya kami akan tarik perkara itu dari Polres Jakarta Selatan ke Polda. Erin, 3 ART akhirnya kan kabarkan sudah pergi ya dan membangun opini kalau mereka nggak betah, nggak mungkin. Gimana membantah kabar itu? Sebenarnya kemarin si Nurul itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya, akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah. Ya cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu, ya maksudnya jadi saya juga nggak bisa maksa ya. Tapi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya ya. Saat udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Tadi kan kalian bilang bahwa untuk pada prinsipnya nyaman kerja hanya saja terus didesak untuk pulang segala macam. Tapi kalian bilang sih bahwa ini sebetulnya memang ada sesuatu yang dari luar yang pada akhirnya buat jadi nggak. Ya itulah mungkin. Jadi salah satunya pasti adalah yang
pihak-pihak yang apa ya Pak, jadi bikin rumit ini, jadi kan harusnya kan nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya kita baik-baik aja, cuman kan jadinya dibesar-besarkan gitu ya. Kalau kalian melihat media sosialnya si pelapor, itu bisa dilihat kira-kira bagaimana karakter. Karena status sosial itu tidak mengejudge orang, oh orang kaya ini pasti nggak benar, orang miskin ini pasti benar, nggak seperti itu. Yang membuat orang nggak benar adalah karakter pribadi beliau, bukan status sosialnya. Ada orang miskin tapi memiliki kepribadian yang baik, ada juga orang kaya yang memiliki kepribadian yang baik, ada juga sebaliknya gitu. Ya ini yang saya sayangkan, kenapa DPR tidak memanggil kedua belah pihak, ya kan? Justru membuat semacam ini jadi opininya seakan-akan klien kami jadi tersudut gitu, terbangun bahwa ini nggak benar, divonis tanpa peradilan. Yang harus memvonis Mbak Erin ini salah dan tidak salah itu pengadilan nanti, bukan lembaga-lembaga yang memvonis tanpa adanya persidangan, gitu loh. Nah, statement pendapat dari Komisi 3 ini juga bisa mempengaruhi dari laporannya Mbak Erin di Polres. Polres juga akan ragu, mengingat lembaga legislatif khususnya Komisi 3 mengatakan bahwa ini nggak bisa, ini begini, gitu loh, tanpa mendengar informasi dari Mbak Erin. Nah, ini yang saya sayangkan. Berarti Mbak Erin nggak benar dong kalau saat itu nggak mengizinkan pulang ART Nur sendiri. Iya, karena saya udah ada komunikasi sama penyalurnya dan saya bisa buktikan itu semua. Untuk rencana ke Polda sendiri kapan udah diagendakan atau sebelum? Udah, rekan saya tadi ke Polda, sudah ke Polda. 1-2 hari ini kita lihat mungkin bikin ada laporan, mungkin bisa jadi laporan ada tambahan lah pasal. Selain itu ada langkah apa lagi Pak? Mungkin untuk kedepannya untuk bayar. Ya kami cuman kami akan melakukan pendampingan terkait beliau sebagai pelapor, tentunya dengan bukti-bukti yang diminta oleh pihak penyidik. Kami berharap secepatnya, sebetulnya ini kasus kecil, ngapain harus jadi besar gitu kan? Ketika nanti bisa dibuktikan ini perkara bisa lanjut, jadi lanjutkan, perkara ini nggak bisa lanjut, jadi hentikan, baru perkara kami yang akan kami lanjutkan. Gitu loh. Sebetulnya juga kami tidak berharap, gitu kan? Mengingat buat apa perkara ini berlarut-larut kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya sadar satu sama lain tentang posisinya gitu kan. Jangan percaya diri tapi nggak tahu diri. Orang tuh harus tahu diri apa kesalahan dia, kekurangannya, baru dengan kondisi dirinya dia harus percaya diri. Kalau percaya diri ke depan tahu dirinya nggak ada, nanti jadi kebablasan. Kira-kira itu. Mbak Erin, ini kan udah berlarut-larut mungkin ya. Jadi apa terganggu nggak sih gitu kerjaannya atau psikisnya ya, juga itu? Aktivitas kerjaan saya jadi sibuk ya, jadi tertunda semua. Diberesin dulu ini baru nanti saya jalan lagi. Untuk mungkin psikisnya Mbak Erin juga. Iya ini pastilah. Jadi yang harusnya ini nggak ada pikiran kayak gini-gini ya akhirnya jadi ada kan, ya pastilah. Kita pembunuhan karakter sebetulnya Mas, kalau sampai mereka tidak terbukti. Ya kan, seorang majikan menganiaya orang yang lemah, itu kan nggak bagus gitu. Dan ini terbangun juga sebagian sudah tervonis sebelum adanya peradilan, ini nggak tepat. Ya pasti ya, secara psikis mereka nggak nyaman, anaknya, keluarganya. Dan menjawabkan juga mungkin pembantu yang lain jadi takut mau bekerja di situ. Ada apa ini di rumah sini? Itu kan sudah pembunuhan karakter. Jangan di sana pengajiannya nggak benar, kan nggak bagus gitu loh. Jadi sangat merugikan. Ya saya berharap juga lawyer dari pihak sana juga bisa ngasih masukan-masukan supaya masalah ini juga tidak berkembang kemana-mana. Mbak Erin, mungkin ini kan terkait bangsuran dan ada dugaan dia menyindir Mbak Erin terkait postingan di media sosialnya dan mengatakan kalau ART itu bagian dari keluarga. Netizen ini menyeret Mbak Erin seolah menyindir Mbak Erin. Mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Silahkan aja tanggapi ke mereka langsung, maksudnya apa. Gitu. Kalau saya sih nggak bisa nanggapin macam-macam lah. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga nggak paham kenapa dia bikin seperti itu, jadi silahkan langsung tanyakan ke beliau. Kalau karena kan udah cukup besar ya, sebenarnya tes masalah ini dia pasti ada rasa malu atau nggak enak atau marah pastinya juga gitu. Apa yang mereka sampaikan? Ya mereka cuma jadi kan ini lagi ini sesinya ujian ya, anak-anak saya yang
yang kelas 12 juga lagi ujian, anak saya yang di London juga lagi ujian. Jadi sebenarnya ini jadi agak terganggu lah dengan adanya pemberitaan seperti ini. Jadi kurang fokus juga sih. Tapi saya tetap terus kasih ya rangkulan ke anak saya, membuktikan kalau ya mama akan membuktikan semua kalau ini nggak benar.